selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Selamanya. Shalom, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih pertolongannya kita selalu limpah berkat dalam kehidupan kita. Secara khusus kita kembali berjumpa dalam Lentera Kehidupan Jemaat Moria Samarinda Seberang edisi Jumat 20 November 2020. Mari kita berdoa untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari baru, hari karunia Tuhan. Kami bersyukur kami boleh hadir dan menikmati hari ini dengan sehat dan kuat, semua karena pertolongan-Mu. Pada pagi ini Tuhan, kami mau membaca merenungkan firman-Mu yang akan menjadi kekuatan dalam hidup kami. Oleh karena itu berkati kami, sehingga apa yang kami dengar, kami baca, boleh kami pahami dan boleh kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Amin. Bacaan firman Tuhan pada pagi ini terambil dari kitab 1 Tesalonika 5 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Dan yang menjadi nats renungan kita pada ayat yang kedua, firman Tuhan berbunyi, "Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam." Tema atau judul renungan kita yaitu tekun dalam penantian. Tekun dalam penantian. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
meneliti dengan seksama surat 1 Tesalonika ini, dapat dipahami bahwa warga jemaat Tesalonika adalah orang Kristen yang baru mengenal dan percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebelumnya, mereka adalah penyembah berhala, patung-patung buatan tangan manusia. Karena latar belakang inilah, maka banyak di antara mereka yang kurang menghayati tuntutan hidup baru dalam Yesus Kristus. Warga jemaat juga dididik dan dibina dalam keyakinan dan pengharapan bahwa Tuhan Yesus akan segera kembali. Sayang sekali Bapak Ibu, karena keyakinan dan pengharapan ini justru menciptakan keadaan yang tidak wajar di kalangan warga jemaat. Dalam menanti kedatangan Yesus, banyak warga jemaat yang tidak mau lagi bekerja dan hidup bermalas-malasan, sehingga bukan saja merepotkan diri sendiri, tetapi juga orang lain. Banyak warga jemaat berbuat hal-hal yang tidak senonoh, yang tidak sesuai dengan tuntutan hidup di dalam Yesus Kristus. Dari keadaan inilah yang membuat Rasul Paulus menasehati dan menegur mereka agar menyadari bahwa apabila Yesus datang kembali, mereka justru seharusnya didapati dalam keadaan yang hidup tenang dan dewasa dalam membereskan masalah-masalah sendiri dan tetap tekun dalam pekerjaan masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mendekatnya hari kedatangan Tuhan bukanlah menjadi alasan untuk berhenti bekerja dan bermalas-malasan serta berbuat hal-hal yang tidak berkenan kepada Yesus Kristus. Seharusnya, kata Rasul Paulus, bahwa penantian itu mendorong mereka untuk lebih giat bekerja dan setia melaksanakan tugas dan pekerjaan mereka masing-masing. Karena kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali adalah suatu peristiwa yang sangat menentukan bagi setiap orang percaya. Karena pada saat itu, mereka yang percaya kepada Yesus Kristus memperoleh mahkota kehidupan yang kekal. Dan yang tidak percaya serta yang melakukan kelakuan yang tidak sesuai dengan firman Allah akan dihukum. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pertanyaan muncul ialah, kapankah Yesus datang kembali? Jawabannya ialah, tidak seorang pun yang tahu kapan Yesus datang kembali. Kedatangannya digambarkan seperti pencuri, artinya tidak disangka-sangka dan akan membawa kerugian bagi orang yang tidak berjaga-jaga dan waspada. Karena itu, Bapak Ibu, Rasul Paulus memperingatkan kita untuk selalu siap sedia dan berjaga-jaga. Setia berarti kita tetap berakar, bertumbuh, hidup, dan berbuah dalam Kristus. Siap sedia berarti tekun membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, memuji, berdoa, dan memahami firman Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Siap sedia berarti setia
setia melaksanakan tugas dan pekerjaan kita dalam rumah tangga kita, dalam jemaat, maupun dalam masyarakat di mana kita berada. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 8 berkata, "Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia." Bapak, Ibu, saudara-saudari, jadi yang penting bagi kita ialah bukan jam berapa, bukan tanggal berapa, bukan hari apa Yesus datang, bukan juga berapa lama kita hidup. Apakah kita hidup 10 tahun, 80 tahun, 20 tahun, atau 5 tahun Tuhan memanggil kita. Bukan itu yang menjadi masalah. Tetapi yang penting ialah bagaimana hidup kita ini berjalan dan berkembang secara baik dan berkualitas dari hari ke hari. Mari Bapak Ibu, kita saling mengasihi. Mari kita saling mengasihi sesama kita, mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini mengajar kami untuk selalu giat dalam kehidupan kami. Sehingga ketika Tuhan datang pada kali kedua, kami tetap didapati setia. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang akan senantiasa memberkati kami. Ini doa kami, ini permohonan kami. Haleluya. Amin.